Oke. Saudara, sekarang saya sambung ya, sebelum firman Tuhan kedua belum. Saya tuh geli saudara ya, setiap kali lihat Joshua ngomel saudara. Tapi setiap kali Joshua ngomel, Tuhan itu ngomong begini. Ini persis perjalanan Alkitab. Kalau saudara mau tahu, Daud menerima semua orang buangan di Gua Adulam, betul? Dan dia merubahnya menjadi pahlawan. Saudara, tetapi Salomo sebaliknya, mencari semua orang hebat dan dia training lagi di dalam didikan dia sampai seluruh dunia mengakui tidak ada hikmat, tidak ada kemuliaan, bahkan cara duduk, cara makan, cara semua mereka berbicara mengagumkan. Belum ada itu di dunia, betul? Dan Tuhan bilang begini, zamanmu itu zaman Daud, di mana kamu terima semua orang dan kamu didik mereka jadi pahlawan. Maka keluarlah Leo, Burut, Apung, ya. Ini ditolak dunia ini saudara ya. Saudara, dan mereka jadi pahlawan-pahlawan. Saya bisa sebut semua yang lain lah saudara. Tapi zaman berubah. Kita kalau nyanyi sekarang nyanyi apa saudara? Masa Daud dan apa saudara? Salomo. Saudara, sekarang kita mau masuk masa Salomo, di mana semua di training saudara. Ya, ini Joshua belum mentraining soal, saudara kalau sudah tahu anak rock itu trainingnya banyak. Dari soal bicara, soal khotbah, soal pakaian, soal make up, soal apapun saudara. Dan itu pun masih dimarah-marahin saudara. Soal keuangan, banyak trainingnya. Dan saya berdoa saudara, tidak ada yang tua di kita. Tidak ada yang berhenti di kita. Tapi kita semua akan masuk zaman Salomo. Artinya kelimpahan dalam segala hal. Cara kita bicara, cara kita makan, cara kita hidup, dan orang berkata, yang seperti ini tidak pernah ada di seluruh dunia. Karena ini adalah saudara miniatur kerajaan surga. Amin. Kita mau jadi miniatur kerajaan surga, sangat ilahi. Nggak ada yang autis di antara kita karena semua sembuh. Tidak ada yang bodoh di antara kita karena semua hikmat. Tidak ada yang mulutnya manyun. Coba lihat yang mulutnya manyun dan nggak bisa ketawa, tepuk dengan keras. Ya, tepuk dengan keras. Tolong ya Bu Helena, tepuk dengan keras. Semua yang masih manyun tepuk dengan keras. Karena ada sukacita ilahi di antara kita. Amin. Saudara, karena tidak ada yang manyun di antara kita. Saudara, kalau di antara kita tidak menyapa dengan perfect shalom atau senyum, tepuk dengan keras. Loh, ini kan sudah gaya baru, manner baru saudara di antara kita, ya. Saya berdoa supaya kita berubah. Tapi saudara, ya ini sedikit habis ini kita mau nyembah dulu sebelum masuk yang kedua. Saudara, ini contoh ya. Selama kami di sana, saudara, kami sewa taksi besar supaya satu kemana-mana enak saudara ya. Saudara, dan itu keren sih saudara. Pakai yang besar saudara, 7 seat saudara, dan kemudian bayarnya juga enak. Satu hari berapa juta Jos? 1 juta ya? 3 juta, sehari 3 juta. Jadi kami pakainya setiap hari saudara, pakai cuma buat mobil saudara ya. Sehari 3 juta saudara. Karena kemanapun ditungguin sama om. Kita nyebutnya si om itu ya. Saudara, parkir di depan hotel persis, muncul sudah di depan. Nanti bawa keliling-keliling. Saudara, kita masuk ke mall. Saudara, dia tunggu keluar mall. Dia jemput lagi di depan mall. Bawa saudara. Jadi kita punya sopir pribadi, mobil pribadi di sana. Begitu kita pulang saudara, Stephen kemana-mana kan dia masih extend. Dia kemana-mana naik apa? Bus. Naik bus, transport umum. Dan dia bilang, ini dunia saya kembali setelah tidak ada Miel dan Elion. Naik bus, apa artinya? Saudara, kalau orang sudah dewasa, memakai uang itu sesuai kebutuhan. Saudara, dia tidak berkata begini, gue kaya. Jadi begitu Miel dan Elion pulang, gue juga sewa taksi, Grab. Enggak. Dia bilang itu ada karena kita butuh.
Ada butuh anak-anak, kita bertuju tidak mau pisah. Kita butuh tidak ada orang lain, privacy. Tapi begitu semua pulang tinggal berdua, dia naik bus. Saudara, sekali lagi ayo tingkatkan pengertian, kedewasaan. Tingkatkan saudara, ya, segala sesuatu. Tingkatkan saudara keilahian. Tingkatkan keramahan. Tingkatkan sopan santun. Saudara bisa bayangkan nggak kalau ada orang nih ya, ini sopan santun standar. Ada orang kirim sama saya WA panjang, terus sudah saya jawab loh. Saudara, dia jawab begini, ya. Ibu baca nggak sih yang di atas? Loh, ini standar. Dan itu orang Mahanaim banyak yang seperti itu. Saudara, saya mau nanya, kalau normal, saudara bicara dengan atasan atau orang yang lebih tua atau dengan bos saudara, pertanyaan seperti itu boleh nggak? Tidak. Kalau saudara masih berlaku seperti itu, dan ini banyak loh di Mahanaim, maka berarti saudara standar normal aja, saudara nggak bisa, nggak tahu. Terus kemudian, ya saudara kan tadi bilang, saudara itu harus ya, saudara ya, di situ firman tersebar. Orang datang ke sini. Nah, kalau saudara ada orang di luar sampai lapor ke saya. Orang Mahanaim ya, bisa pelayanan tapi di rumah. Ya, di rumah tidak masak dengan benar. Rumah berantakan. Alasannya pelayanan, gak nyuci baju seminggu. Saudara, saya mau tanya, ini standar normal. Saudara namanya bertanggung jawab tidak? Tidak. Ini standar normal. Ini belum above. Ini standar paling bawah. Saya kadang-kadang ini maaf ya saudara, maaf ya. Saudara, beberapa orang itu sampai suaminya ngepost masakan orang Mahanaim. Saudara, dan masakannya ala kadarnya, setiap hari anaknya dikasih makan apa? Chicken nugget sama telur. Maaf ya. Ini namanya memenuhi standar atau di bawah? Di bawah. Nah, kalau saudara nggak upgrade diri, bagaimana? Saudara bilang, loh saya pernah miskin. Saya selalu cerita, saya membiayai bahkan seluruh Mahanaim. Memberi makan setiap hari 1.000 orang. Di waktu saya miskin. Dengan apa? Saya pergi kok. Saudara ke pasar, cari barang murah. Bahkan cari, saudara ya, buangan. Saya pergi jam 4 pagi, pergi ke toko daging, ke tukang daging dan bilang, Pak, boleh enggak saya ambil ya yang namanya tulang dan pokoknya buangan-buangan. Saudara, dan itu sehat banget. Itu kaldu terbaik. Dan kemudian saya campur dengan semua ya sayur buangan. Saudara, saya bilang, kol yang sudah patah, yang kotor, wortel-wortel yang gak laku, dan saya masak. Saudara, dan itu sangat sehat. Dan saya masak sangat enak. Kenapa? Anak-anak saya sangat pandai. Saudara, IQ Joshua dan Stephen semua di atas rata-rata. Saudara, sekali lagi, bukan soal uang. Ya kalau saudara ngurus keluargamu yang mungkin isinya 5 orang gak bisa. Bagaimana Tuhan percayakan untuk ngurus ribuan anak di rumah singgah? Saudara bisa ngerti? Ini ribuan anak di rumah singgah. Ibu Nita saudara memberi makan setiap hari mungkin 5.000 anak. Saudara, dan dia selalu, saya kalau ngelihat itunya menunya, wah Bu Nita itu, saudara jangan mikir Bu Nita itu cuma ngurus peperangan rohani ya. Ngurus menu rumah singgah setiap hari, karena saya ada di grupnya. Hari ini makan sehat, nasi ikan tuna. Saudara ya, menu dia seringnya apa ya?
Wah, enggak tahulah macam-macam pokoknya saudara ya. Ada yang namanya saudara ikan crispy. Wah, pokoknya macam-macam. Sampai saya ini gini, buat saya berkata dia biar bagaimana menunjukkan dia mengurus semuanya. Dari keluarga, saudara, dan 1.000, 5.000 rumah singgah dia urus. Saya tuh geli loh kalau sama dia. Setiap bulan saudara dia tulis gini, sudah ada hadiah untuk anak-anak yang ulang tahun. Saya bikinin roti untuk yang ulang tahun. Menunjukkan saudara. Nah sekali lagi kalau saudara berkata saya punya 2 anak. Dengan gaji 2 juta. Jadi saya tidak bisa ngasih mereka makan sehat. Saya tidak bisa mengelola itu dengan baik. Bagaimana saudara bisa mengelola 1 Mahanaim dengan kebutuhan yang sangat banyak. Bagaimana Ibu Nita bisa mengelola saudara 5.000 rumah singgah. Ya. Saudara itu 5.000 bukan anaknya ya. 5.000 itu rumah singgah. Dan saya gak pernah kasih uang. Makanya saya bilang para anak buah. Saya tahu berapa banyak anak buah Bu Nita yang bilang Bu Nita kejam. Tidak benar. Ya saudara-saudara coba bayangkan. Saya gak pernah kasih uang loh. Dia biayai seluruh rumah singgah. Dan dia kasih makan sehat. Saya gak pernah biayai Bu Iren, Pak Sugiarto. Mereka menunjukkan kualitasnya above. Saudara, di atas semuanya. Saya gak pernah biayai saudara untuk bikin Golden Night. Saudara begitu saya kasih perintah Bu Iren. Bu Iren saya kasih perintah belum sampai setahun ya. Baru berapa ya 4 bulan. 4 bulan sudah berapa Golden Night yang Bu Iren bikin? Bukan di kota. Kalau tidak salah sehitungan saya lebih dari 10 kota. Saudara 4 bulan. Begitu saya kasih perintah dan usia Bu Iren itu sudah 60. Betul ya Bu ya? 60. 60 berapa? 66 maaf 66. Saudara saya kasih perintah. Saya bilang gini. Ren, Tuhan bilang harus buat acara dan bikin Golden Night. Saudara dalam 4 bulan dia keliling lebih dari 10 kota. Ini kualitas. Ini pahlawan-pahlawan kita above. Saudara. Tapi saya mau berkata buat semua yang muda. Ada yang muda, maksudnya yang muda itu yang baru-baru masuk di Mahanaim ya. Itu kalian harus masuk masa Salomo. Urusannya apa? Saya diomongin orang. Saya putus pacar. Saya kurang uang. Saudara saya ini kadang-kadang malu loh. Saudara malu sama apa? Saya bilang gini, ini kenapa ya golongan bawah ini mengerikan. Pada waktu saya pertemuan, saudara ya. Saudara pertemuan dengan beberapa unit. Saudara Bu Iren ya. Dengan menggaji setiap bulan 2 miliar. Berusaha membangun, memberesi Pak Bu Iren dan Pak Sugi. Gak pernah 1 kali pun minta gaji. Tapi begitu saya adakan pertemuan, maaf guru-guru. Yang pertama kali diomongin, kapan kita naik gaji. Kualitasnya tuh beda. Yang satu cari 2M tiap bulan buat memberi makan semua anak buahnya. Yang di bawah bilang kapan saya naik gaji. Sudah bisa bayangin gak sih kualitasnya? Sampai saya bilang begini, ini apa yang salah ya di otak mereka? Saudara yang satu dibilangin berubah, tunjukkan perubahan. Ya, dan marah. Kenapa sih? Bilang selesai tunjukkan perubahan. Yang satu upgrade diri. Saudara mau tahu sekolah pertama kali dulu butuh cuma 100 juta. Itu beliau sudah cari. Tapi terus naik sampai 2M. Dan beliau malah bilang apa? Bu, enggak usah pikiri. Setiap bulan yang lebih unik lagi. Ibu Iren dan Sir Sugi yang membiayai paling besar 2M. Masih tanya begini sama saya. Ibu kurang uang enggak bulan ini?
Kalau ibu kurang uang, saya masih bisa nabur. Loh ini kan kebalik ya. Bagian mana bu yang kurang? Saya akan nabur. Terus setiap bulan mereka nanya ke saya. Saudara coba bayangkan kualitasnya. Ada yang berkata, jangan kasih saya beban. Jangan tuntut saya. Ada yang berkata, saya masih bisa nabur loh bu. Saya masih bisa bantu. Saya masih bisa bertumbuh. Tarik saya lebih lagi. Bu Nita, kalau lain saya gak pernah ngasih beban. Ngomongnya gini, bu gimana supaya saya ilahi loh. Bu Nita tuh udah paling ilahi dari kita. Saudara timnya barusan menyembuhkan orang. Bangkit dari koma, betul ya Bu Nita ya? Siapa yang ngelakuin? Tere ya. Istrinya Holmes, saudara ya. Holmes sekarang pegang rumah singgah, saudara di Jakarta. Saudara dan sudah buka 3 cabang, betul ya Mes? Dalam berapa bulan? 1 bulan buka 3 rumah singgah, saudara. Membiayai sendiri, enggak pakai duit dari saya, saudara ya. Saudara, dan dia sembuhkan orang. Saudara benar-benar dari tiduran bangkit, saudara. Ya, Pak Holmes ini udah paling ilahi. Dan saudara rumah singgah itu masuk timnya. Ini hari ini Kak Olvi saudara kan 2 minggu di seluruh Manado dan Sulawesi Utara akan membangkitkan pujian dan penyembahan di semua gereja, saudara. Jadi dia akan, tadi sudah minta izin sama saya kemarin, buat 2 minggu saudara akan membangkitkan pujian penyembahan di gereja seberapa banyak bisa masuk. Karena apa? Seperti firmannya tadi Joshua. Tapi kalau saudara di dalam hidupmu setahun 2 tahun, saudara tidak pernah punya murid, dan saudara tidak memuridkan, saudara tidak berkata bahwa, hei ini pertumbuhan saya. Sekolah kita itu tidak cuma di sini, saudara ya. Sekolah kita itu ada banyak di provinsi-provinsi. Ini mereka semua bertumbuh, berkembang dan menjadi besar. Kak Puji, saudara, STT itu ada di berapa tempat Kak Puji? Berapa? 5 kota. Ada di 5 kota. Saudara, biar bagaimanapun mereka sudah menunjukkan. Tapi saya mau berkata buat semua jemaat. Di sini nggak ada kata jemaat masalahnya. Sini semua pasukan. Jadi tunjukkan bahwa hidupmu, sikapmu adalah sikap seorang pasukan. Pasukan nggak pernah naik pangkat. Kalau saudara tidak menunjukkan, saudara, berapa banyak buah. Ya. Saudara, kenapa Tuhan itu kalau ngomong sama saya keras. Saya ini sudah menurunkan banyak standar sebenarnya. Ya, saudara, saya ini nggak juara loh saudara di sekolah. Pada waktu saya pulang dari Belanda, saya lulusan sekolah waktu itu ya, TU Delft itu adalah terbaik soal arsitektur di seluruh dunia. Betul ya Ibu Pauline? Angkat tangan Bu supaya tanda bahwa betul. Betul. Biar bagaimana kami lulusan terbaik. Kami lulusan guru-guru killer yang kalau kami jelek, kami dilempar kertas kami, dikerek, dilempar di muka kami. Betul ya Bu Pauline? Angkat tangan lagi supaya tanda. Tuh. Dan itu tidak membuat saya nangis Bombay. Saya pulang aja. Saya mengerjakan beberapa pekerjaan saudara. 12 kali. Dan pada waktu saya ngeluh gini, Tuhan ini udah 12 kali. Tuhan bilang, terus itu bagus untuk ketekunanmu. Saudara, Tuhan gak pernah kasih saya jalan mudah. Saudara, walaupun kaki saya bermasalah, apakah terus saya membatalkan ke Korea? Enggak. Apakah terus saya, walaupun saya setiap kali capek, saya cuma bilang ini istirahat bentar ya. Tanya Joshua, apakah saya ngeluh? Enggak. Saudara mau tahu kalau soal sakitnya ini enggak. Saudara, keramnya itu saudara ya, sampai ke atas, sampai ke kepala. Apakah saya ngeluh? Enggak. Apakah saya batalkan 1 khotbah? Enggak. Saudara, kaki saya bangkak segede-gedenya. Saudara, buat jejak itu sakitnya sampai ke kepala. Apakah saya ngeluh? Enggak. Saya berdarah saudara setahun
pendarahan? Apakah saya pernah berhenti pelayanan? Apakah saya ngeluh? Apakah saya beralasan? Enggak. Saya dimaki seluruh dunia. Apakah saya mengeluh? Apakah saya tidak muncul? Loh, saat saya disidang sama gereja demi gereja. Apakah saya tidak datang? Enggak. Saya akan datang dengan senyum. Dan saya jawab semua dengan senyum. Kualitas above. Dan saya berdoa, saudara, dengan kondisi kaki sakit ya, setiap kali Elion sama Miel mau sama saya dua-duanya, apakah saya bilang nggak bisa? Enggak, saya bilang bisa. Dan saya bisa nggak pegang mereka berdua sendiri? Bisa. Nggak ada alasan buat saya. Nah, kalau Miel sudah sama saya hampir dibilang 24 jam sama saya. Bisa. Nggak ada alasan saya capek. Nggak ada alasan, saudara ya. Dia tidak belajar firman. Saya ajarin tentang firman. Saya ajarin tentang beberapa hal. Baca, nulis, hitung. Sembari main. Buat saya nggak ada alasan sama sekali. Untuk saudara dan saya tidak upgrade. Dan tidak ada kata tua di antara kita. Amin. Kita akan upgrade dalam segala hal. Nah, tadi Joshua sudah ngomel panjang, saya tambahin ngomel sedikit, ya. Masih panjang, nanti masih ada yang ketiga, tapi sebelumnya kita mau masuk. Saya mau saudara, karena ini sudah dari pagi. Tadi pagi itu waktu saya berdoa, Tuhan bilang gini, nak, minta hati yang bisa diajar. Terus kemudian minta sekali lagi roh pengertian. Minta saudara, karena saya ini sampai gini ya. Setiap kali orang ditegur ya, itu selalu dua reaksi. Yang satu ya, reaksinya, ya kalau ini saya kenapa selalu sebut nama supaya saudara belajar. Orang ring satu saya bukan orang yang tidak saya didik. Orang ring satu saya adalah orang yang paling keras saya didik. Saudara seperti Bu Nita, sejujurnya, Bu Ruth, Bu Iren, saudara, saya tuh kemarin sebelum liburan ya, saya barusan marahin Bu Iren. Saya bilang, kamu kenapa? Dari semuanya saya lihat wajahmu semuanya. Dan dia bilang ini, iya, saya mulai kesel. Setiap kali orang ngeluh. Kerjaan saya sudah setumpuk, orang masih ngeluh, saya kesel. Dan saya bilang ini gak bisa, selevel kita. 1000 orang ngeluh. 1000 orang kita kebaskan. Maksudnya keluhannya. Tapi kita akan tetap bersuka cita. Kita tegur boleh, kita didik boleh, kita marahin boleh. Tapi itu tidak boleh masuk ke hatimu. Loh, Bu Iren itu cuma sunyi senyap. Saudara, jadi Bu Iren gak ada keluhan dia panjang lebar, tidak ada. Tapi saya tahu begitu dia sunyi senyap, no suara at all, saya tahu ada masalah. Setelah itu dia jatuh. Sampai kakinya sobek. Saya bilang gak mungkin kakimu bisa sobek. Kalau kamu gak beres. Kalau kamu beres sama Tuhan. Pasti ada satu salah. Dia bilang iya, hati saya mulai salah. Nah, saya bilang saya juga. Setiap kali hati saya salah, saya pasti kena serang. Saya tahu. Kalau saya lagi benar, tidak akan kena serang. Saya tahu setiap hal yang terjadi dalam hidup saya. Karena saya ada lubangnya. Tapi tidak apa-apa, itu didikan Tuhan buat saya. Nah, saya hari ini mau berkata buat saudara, saya didik. Tapi orang-orang tertentu ya kalau dididik, aduh cembetut di roh atau cembetut di jiwanya panjang. Dan itu kerasa ya. Bukan gak kerasa. Tapi saudara, saya ini negur Bu Nike, sebelum liburan saya juga lagi negur Bu Nike panjang lebar soal hatinya. Saya bilang, kenapa sih hatimu sedih? Kenapa sih hatimu begini? Saudara, dia gak usah ditegur, laporan terus. Kemarin belum apa-apa saya sampai ke rumah. Saudara, saya cuma bilang gini, Nike, kenapa listrik di depan gak nyala ya? Terus dalam waktu 5 menit sudah sampai ke rumah saya. Dia beresin lah listrik yang gak nyala. Terus kemudian dia langsung laporan. Bu, hati saya belum beres. Hati saya masih sedih. Hati saya masih begini. Hati saya masih... Oke, gak apa-apa. Tapi setidaknya laporan dan kita perjuangkan. Ya, untuk membereskan hati. Sekali lagi, saudara. Tapi ada orang yang bahkan tidak merasa salah. Saya kan
udah berubah, padahal nggak berubah saudara. Tetap aja negatif, tetap aja melo, tetap aja nggak perhatian, tetap aja nggak bisa dididik, tetap aja pride-nya yang ilusi itu dibawa-bawa. Saya berdoa kita minta roh pengertian, minta hati yang bisa diajar. Oke? Karena ini penting. Ingat Tuhan itu adil. Tidak akan saudara tidak diberkati. Sungguh saudara. Saya tuh lihat ya. Stephen dengan kerja kerasnya yang gila-gilaan diberkati. Tapi percayalah. Saya dengan kerja yang di pelayanan saya juga sangat diberkati. Joshua sangat diberkati. Jadi pada waktu kami pergi kami dengan santainya. Kami tahu kami semua diberkati sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Karena kita punya Tuhan yang adil. Amin. Jadi kalau saudara belum diberkati, ini bukan soal gaji ya. Sekali lagi ini bukan soal apa? Gaji dari manusia. Tapi buat saya gini ya. Uang itu indikator. Uang itu indikator. Saudara kalau saya ini melakukan tepat ya. Uang itu kalau datangnya tiba-tiba gak tahu dari mana loh. 100 juta bilang ini buat Bu Iin. 100 juta bilang Bu Tuhan suruh saya. Langsung orangnya tidak pernah saya kenal. Tapi kalau saya sudah rutinitas. Datangnya cuma apa? 1 juta. Itu berarti saya melakukan dengan rutinitas. Bukan dengan ketepatan, bukan dengan keilahian, bukan dengan cinta. Tapi rutinitas saya udah tahu. Pokoknya kalau orang mulai ngasih saya dan berkat saya itu cuma seimprit 1 juta saya tahu. Saya nggak beres. Ini saya lakukan semua by rutinitas. Tapi kalau saya melakukan dalam ketepatan keilahian, datangnya saudara ya, curet. Saudara, jadi saya cuma mau bilang, saudara lakukan dengan cinta. Dengan ketepatan. Saudara akan lihat berkatmu. Dan saudara bilang, Bu itu kan Bu Iin. Enggak. Dari bawah sampai atas. Saya melihat orang-orang saudara CS. Yang bersaksi sama saya. Bu saya tiba-tiba dikasih rumah. Sama keluarga saya. Yang bahkan tidak kenal Tuhan. Ada yang dikasih tanah. Ketika mereka melakukan dengan apa? Iman. Dengan cinta. Dengan hati. Beriku hati penuh ketaatan. Saudara, di tangan saudara terima roti. Saudara ini sebenarnya Tuhan waktu itu bilang sama saya. Soal fondasi. Dan soal akar. Sudah 1 bulan. Saudara sudah 1 bulan Tuhan ngomong terus sama saya soal beresin akar dan fondasi di Mahanaim. Dan Tuhan bilang begini, kenapa ada ujian? Jadi kalau ada gedung, saudara itu harus, kalau gedung-gedung tinggi ya, itu harus alamin ujian. Supaya apa? Nanti the true ujian itu bukan untuk menghancurkan saudara. Ujian itu seringkali saudara cuma 1 bagian. Sedangkan kenyataannya the true-nya seringkali tidak 1 bagian tapi segala aspek. Saudara maksud saya bagaimana ujiannya selalu satu-satu. Ujian api sendiri. Ya, ujian goncangan sendiri. Saudara bahkan ada ujian yang namanya saudara ya, air, angin. Itu ada ujiannya. Tapi itu gak seberapa saudara. Gak seberapa. Ujiannya itu tiruan yang benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan the true-nya. Pada waktu the true-nya saudara, goncangan 5,6. Terus akibatnya apa? Ada lagi angin badai. Tambah lagi apa? Menyebabkan kebakaran. Jadi api. Itu akan nyampur. Ujiannya hampir rata-rata ya. Gak pakai beban. Sedangkan kenyataannya pada waktu the true-nya terjadi. Itu beban lagi full. Dan itulah hidup. Itulah hidup. Jadi kalau ujian saja saudara tidak lulus. Bagaimana the true-nya? Bisa mengerti maksud saya? Yang saudara alami selama ini baru ujian. Saudara. The true-nya belum. The true-nya seringkali 10 kali lebih berat.
Kalau Tuhan izinkan pada masa nanti, banjir datang, gempa, saudara kegelapan, saudara aniaya, itu 10 kali dicampur jadi satu. Dan saudara, saya belum berhasil untuk benar-benar membongkar, karena sebagian besar dari sini fondasinya Tuhan bilang sangat banyak yang salah. Saudara datang untuk membawa dan mendapat kelepasan, boleh, tapi itu cuma sebagian. Fondasinya adalah untuk mengejar dan melayani Tuhan. Saudara berkata, saya butuh dapat approval dari Bu Iin. Saudara nggak bisa, itu nggak bisa dijadiin fondasi. Tapi betul, kalau saudara berkenan di hadapan Tuhan, pasti. Saya seperti berapa kali cerita, saya nggak pernah tahu Olvi. Olvi dulu duduk di belakang sana. Dan hari itu dia masih penyanyi nightclub. Saudara, dan dia datang selalu lebih pagi dan nyanyi di belakang sembari nangis. Saya nggak lihat. Tuhan bilang apa? Yang di belakang itu selesai kebaktian, panggil. Aku mau dia jadi penyembah. Saudara, sejujurnya ya, setelah Olvi di sini, saya nggak pernah dengar Tuhan muji dia. Tapi pujian itu datang justru waktu dia duduk di sana. Dia datang dari nightclub jam 5 pagi, setelah nggak tidur semalaman, dia duduk di situ. Apa artinya? Approval bukan waktu kamu dilihat orang. Approval bukan waktu orang lain kasih tepuk tangan. Approval akan datang dari Tuhan. Justru waktu kamu melakukan dan tidak ada satupun yang tahu. Tidak ada satupun yang menghargai. Jangan dibalik. Saudara kejar approval, pasti gak bisa dapat. Tapi saudara berikan karena cinta, approval pasti datang. Bisa mengerti ya? Kalau fondasi kebalik, terus coba seandainya ya. Saudara tadi kan Pak Ferry menerangkan, ya ini gambar gampang-gampangan lah. Saudara, kalau saudara itu pernya dibalik, per duluan, baru fondasinya, baru pilarnya, ambruk tuh semua gedung. Saudara, kenyataannya semua gedung apa? Pilar dulu. Yang beton, yang kaku dulu, disiplin dulu. Baru setelah itu ada pernya untuk sambungannya. Selalu harus begitu. Disiplin harus duluan. Baru ada kasihnya atau pernya. Tapi sebenarnya per itu gak pernah kasih. Per itu fleksibel. Saudara dipaksa kiri, kanan, depan, belakang ngikutin. Saudara bahkan dipaksa per itu menerima seberapapun goncangan. Saudara yang nahan dan tidak mengalirkan langsung ke bawah. Saya itu, ini contoh jadi per ya. Saya tuh seringkali curhat sama Burut. Tentang semua kalau saya kesel. Saya tuh kalau sama dia itu ngomel bisa dari A sampai Z. Dari soal makanan sampai soal manusia, tapi soal apapun. Tapi kalau sampai bocor, saya langsung marah. Kalau omongan saya sampai ke orang itu, saya langsung ngomong. Tadi pagi kejadian, saya langsung ngomong. Dasar lu mulut, saya bilang. Saya langsung kesel. Nah kalau saudara bilang kenapa, dia harus jadi per saya, gak mau tahu. Saudara ya, dia harus terima semua omelan saya, tapi dia harus bersikap sama orang lain tetap baik dan gak boleh bocor. Ya itu bagian daripada dekat saya. Saudara, kalau Bu Nike sebaliknya, saya tuh kalau sudah kesal sama orang, saya semua suruh ngurus Bu Nike. Dan yang dimaki-maki pasti Bu Nike, pasti. Karena dibilang Bu Nike yang cari muka dan Bu Nike yang selalu salah menginformasikan. Enggak. Padahal saya kasih informasi ke Bu Nike segini, dia harus nerangin segini-segini. Dan kalau nggak benar saya terus suruh benerin. Dan saya nggak peduli Bu Nike suruh sampai jam 10 malam atau nggak tidur atau bongkar 12 kali. Bu Nike akan selalu senyum dan berkata, oke Bu, oke Bu. Sampai Stephen aja kalau menjuluki Bu Nike wanita serba bisa. Yang tidak bisa, yang melanggar peraturan. Bayangin dia tuh nakal, dia malas ngurus SPT, ngurus pajak 3 tahun.
Terus kemudian saya kemarin mau ke Korea harus ada SPT dari dia. Saya bilang ini, Pen lu tuh keterlaluan, gak ngurus 3 tahun. Dia jawabnya apa? Tenang, ada Cinike. Cinike akan membereskan dalam 2 hari. Benar saudara, 2 hari beres. Keluar SPT-nya. Saudara, tapi itu kalau saudara bilang, kenapa? Ya itu bagian orang yang dekat saya. Dan ada banyak orang dekat saya, mau mencoba dekat saya, tapi maunya apa? Pok-pok. Maunya didoain, maunya diterima. Ya ujungnya saudara dapat sabetan terus saudara. Kenapa? Karena dekat saya tanpa saudara berubah. Tanpa saudara berkenan. Tanpa saudara dewasa. Tanpa saudara ilahi. Habis saudara. Tanya Bu Nita. Setiap kali dia mulai ngomong-ngomong saya bilang, Nita cukup ya. Nah, makin dia takut, makin saya paksa. Betul ya Bu? Gak pernah Ibu Nita takut. Terus saya bilang gini, boleh deh karena kamu takut. Enggak saya bilang. Dia pernah bilang ini, Bu kalau saya gila karena terlalu banyak, saya bilang gak apa-apa, nanti saya tarik lagi kalau kamu gila. Hadapin saya bilang. Tapi itu kalau dekat saya. Jadi saudara jangan mau dekat saya kalau saudara gak mau terima hajaran demi hajaran. Ya. Tapi pada waktu kita ngomong fondasi, Tuhan bilang begini, 2 yang paling penting, cinta dan hikmat. Itu harus jadi fondasi. Ya selain pasti ada disiplin dan sebagainya, cinta dan hikmat. Makanya tadi kenapa saya bilang, kenapa Maria bisa menampung banyak? Maria punya cinta. Kalau cinta itu ya saudara, jadi kalau saudara bilang gini, Bu saya cinta ibu, bohong. Karena kalau cinta itu apa? Dari mata saya, senyum saya, saudara ngerti. Itu cinta. Saudara ini ya contoh ya. Kalau saudara ini jatuh cinta sama orang, rambutnya dipotong segini, saudara akan tahu. Betul kan? Tapi kalau sudah suami, dari panjang potong pendek, tahu enggak? Enggak. Kenapa? Ya udah gak cinta, biasa. Saudara. Saudara kalau cinta, saudara gak perlu banyak ngomong. Ya kalau orang pacaran nggak ada cerewet berdebat tuh nggak ada, itu pasti bukan cinta, itu lagi penyesuaian. Tapi kalau cinta cuma natap gini, sebentar lagi, itu cinta. Ya ini jujur ya, Joshua sama Kesia itu mereka itu partner bukan cinta. Ya keluarganya adalah keluarga kawan sekerja, makanya ngomong aja isinya saudara. Tapi kalau sudah ketemu orang cinta, nggak ada ngomongnya. Nanti yang laki cuma megang rambut, yang perempuan gini. Cinta. Gak usah ngomong akan tahu. Ini kalau Budut ya. Budut kalau lagi cinta saya, gak usah saya ngomong, dia akan tahu persis yang saya mau. Saya lagi pengen makanan Jepang ya, saya nggak ngomong, bahkan kita nggak ketemu, akan datang. Tapi ini 3 hari dia nggak tahu lagi ngapain. Saudara, saya pengen apa, dia kirim apa, kacau banget. Saya udah tahu dia lagi gak ada cinta sama saya. Simple. Kalau dia lagi gak ada cinta, saya minta sup yang paling gampang, berantakan. Tapi kalau dia ada cinta, apapun saya gak usah ngomong, datang tepat. Nah karena itu kita sama Tuhan sama. Buat saya sama Tuhan, Tuhan gak perlu ngomong kok. Untuk saya bertobat, Tuhan gak perlu ngomong. Lirikan matanya cukup. Buat saya menikmati kasihnya, dia gak perlu ngasih apapun. Hadirnya itu lebih dari cukup. Buat saya saudara, buat nanggung Mahanaim dan Mahanaim mau 10 kali lebih besar, itu tidak beban, itu kehormatan. Buat saya mesti perang untuk Israel atau seluruh dunia, itu kehormatan. Itu gak pernah ada beban. Tapi saya kadang-kadang sangat susah memberikan ke orang lain. Karena buat saya setiap kali saya kasih, saya lihat mereka cuma menanggap itu beban. Bahkan untuk Israel saya tahu hatinya. Saya tahu dia nangis dan dia bilang, "Nak, tolong pertahankan Israel. Kalau tidak kehancuran harus terjadi. Karena hutang darah, hutang pemberontakan semuanya dituntutkan iblis."
Tapi saya coba share ke beberapa orang. Dan saya tahu tidak ada cinta. Ini yang menyedihkan. Bahkan maaf kata ya Ibu Ruth, semua ngomongnya apa? Bu, boleh saya nggak berangkat nggak? Itu pertanyaan mereka. Dan kalau saudara, saya cuma bilang gini, awas ya Ruth, lu nggak berangkat gua bunuh. Sampai saya ngomongnya begitu. Tapi ini nanti sesi kedua. Saya akan bilang, lu berangkat tanpa cinta gua juga siksa lu. Nah pilihannya lu berangkat selesaiin tugas dengan cinta, atau lu pulang gua siksa tiap hari. Saya kalau sama Bu Ruth enak, saudara, ngomongnya begitu, kejam. Dia tahu kok saya koleris, makin kejam saya makin bergairah, saudara. Kalau sama Bu Nita ya saya nggak berani terlalu kejam lah, kasihan. Nanti kalau saya kejam masalah yang lain, saudara. Kalau saya terlalu kejam sama Bu Nita, Pak Ferry yang kena. Dan saya itu kasihan sama Pak Ferry, sejujurnya ya. Saudara, dia itu berdiri buat Jakarta. Saya salut, PPJ hormat saya. Saudara mau tahu, sebelum acara saudara proklamasi Monas, yaitu PPJ sudah doling sebulan penuh ke proklamasi, ke Monas, dan kemudian pindah ke PRJ. Sebulan penuh. Sampai saya tuh seringkali gak tega. Semua liburan, saudara mau tahu laporannya PFJ doling terus. Ini sudah ditutup, pintu ini sudah ditutup, pintu ini sudah ditutup. Saya bilang ini Pak Ferry yang kejam atau Bu Nita ya. Tapi saya gak berani ngomong kalau di grup. Saudara, isinya doling setiap hari. Sekali lagi, terima kasih buat PPJ. Dan hari ini saya mau bilang, Tuhan itu tiba-tiba ngomong begini, jelas. Saya lagi liburan. Buat roti cinta, tapi penuh dengan daging sebagai tanda hikmat. Saudara, ini roti mawar, seharusnya mawar ya. Rada jelek gak apa-apa lah, pokoknya tetap mawar. Ini mawarnya Mahanaim kan begini ya, rada jelek. Kalau saya bilang nih mawar cintanya Bu Ruth nih. Pokoknya gak apa-apa kalau saya menyiksa dia. Dia lagi cintanya lagi jelek banget ke saya. Saudara, ya lumayan ya, kelihatan masih tetap ya. Ya ini cintanya Bu Ruth, tetap kelihatan cinta sih walaupun jelek. Ya. Saudara, tapi dalamnya abon, saudara, sebagai lambang hikmat. Dan Tuhan itu ngomong sangat jelas, nak, kalian butuh cinta dan hikmat. Karena yang di depan kalian hadapi. Saya sebenarnya kaget sih, saudara. Saya sebenarnya juga belum siap. Tuhan bilang ini 10 kali lipat. 10 kali lipat dari apapun yang pernah kalian hadapi. Sebenarnya saya kaget sekali waktu Tuhan ngomong begini. Waktu kalian cuma 2 tahun untuk mempersiapkan diri. Setelah itu yang kalian hadapi apapun, dalam soal jumlah, dalam soal keilahian, dalam soal tantangan, akan ada 10 kali lipat. Dan Tuhan bilang, siapkan. 2 tahun ini kalian punya siap. Punya waktu untuk menyiapkan. Tuhan bilang soal jumlah aku juga akan berikan 10 kali lipat dari yang sekarang. Karena itu saudara, yuk kita minta sekali lagi cinta dan hikmat. Saudara, saya mau ajak nyanyi lagu yang kasih cinta yang tak pernah berujung. Tapi saudara, nanti yang kedua bilang hikmat yang tak pernah berujung. Saudara, 2 nama ini adalah nama Tuhan. Kalau saudara berkata di Alkitab bilang hikmat yang bermain-main di hadapan Tuhan, itu adalah nama Yesus. Dan kasih cinta itu adalah nama Allah. Ini adalah 2 nama Tuhan, hikmat dan kasih. Saya minta saudara nyanyikan dengan hati dan kita akan memakannya. Dan kita akan tutup, saya minta Pak Luki menutup dengan perjamuan dan doa berkat buat kita semua.